Share screen. Baik, sudah nampak ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, mari kita satu di dalam doa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang penuh kasih, terpujilah namamu Bapa. Kami ucap syukur malam yang indah di pertengahan minggu bekerja ini, Tuhan masih beri kami kesempatan untuk berbakti menyembah nama Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, segala pelajaran kebenaran kami akan terima malam hari ini. Biarlah itu dapat menguatkan iman kami, teristimewa Tuhan menuntun langkah hidup kami lebih seiring sejalan dengan kehendak-Mu. Beserta dengan semua umat Tuhan yang hadir malam hari ini, biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pelajaran malam hari ini masih diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda di pasalnya yang ke-52 ya, dengan judul Kesetiaan Pelajar. Kalau boleh kita buka kamera Bapak Ibu, karena saya ingin bertanya ya, berapa banyak di antara saudara-saudara nanti yang akan angkat tangan ya. Nah, kita berbicara soal pelajar. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang sudah senior ya, sudah senior, yang dulu pernah menjadi pelajar, entah SMP, entah SMA. Berapa banyak yang pernah terlibat dalam perkelahian di sekolah? Ada enggak? Yang pernah memukul temannya ada enggak? Yang pernah berkelahi dengan temannya ada enggak? Ada ya? Oke, termasuk saya pernah. Ya, pernah memukul teman, pernah berkelahi. Ya, itu saya pernah alami dulu waktu saya masih di SD. SMP sudah bertobat, SMA apalagi sudah enggak lagi berkelahi. Ya. Yang kedua, pernah enggak lari dari sekolah lompat pagar? Ada enggak? Ya, saya percaya ada juga di antara kita yang pernah melarikan diri dari sekolah, apalagi kalau jam kosong ya, jam-jam kosong, melarikan diri dari sekolah. Ya. Nah, yang ketiga, pernah enggak yang terlibat dalam narkoba, ya, ngetap. Di zaman saya dulu saya pernah lihat teman saya itu matanya itu merah ya, karena apa namanya, dia mengkonsumsi obat ya. Suaranya masuk nggak? Oke, semoga tidak masuk suaranya ya, lagi azan. Baik, jadi di waktu sekolah sebagai seorang pelajar, saya percaya bahwa ada di antara kita yang pernah mengalami apa yang saya sebutkan tadi. Ya, itu yang biasa disebut dengan kenakalan remaja. Ya, ada begitu banyak anak-anak muda yang bisa dikatakan ya sedikit menyimpang lah. Apa yang diajarkan di sekolah, diajarkan di gereja itu seolah tidak apa ya, tidak membekas ya. Dan apalagi yang disebutkan ketika kita terkena dengan satu lingkungan teman sebaya ya. Apalagi kalau sudah dipanas-panasi dengan teman-teman, nah itu bisa terjadi yang disebut dengan perkelahian pelajar. Nah, sekarang ini Bapak Ibu mungkin pernah lihat di televisi, di media-media sosial, ya, orang-orang sekarang atau bisa dikatakan para pelajar ini mereka condong untuk menggunakan senjata tajam ketika mereka berkelahi dengan sesama temannya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat itu ada gunakan sabit, ada yang menggunakan samurai, ada yang menggunakan pedang. Ya, itu mengerikan sekali. Di beberapa media sosial saya lihat sampai ditangkap, digebukin massa ya. Mereka ini padahal masih SMP, masih SMA kelas 1, tapi mereka sudah menggunakan beberapa alat-alat atau ya apa dikatakan benda-benda tajam ya untuk digunakan tawuran.
Nah, kalau yang ini bullying ya, ini di sekolah biasa terjadi seperti ini ya. Mau dia di sekolah negeri, mau dia di sekolah swasta atau di sekolah-sekolah Kristen bisa jadi hal yang semacam ini terjadi ya. Yang kemudian yang saya katakan tadi ini miras, rokok, narkoba, pergaulan bebas. Nah, ini dia. Ini sering kali terjadi dan ini menjadi bumbu dari yang disebut dengan kenakalan remaja tadi ya. Nah, apa tuh kenakalan remaja ini? Jadi kenakalan remaja itu merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan remaja terhadap orang lain, benda, atau binatang. Nah, ini para pelajar ya, seringkali mereka mengalami hal yang semacam ini ketika mereka beranjak dewasa. Nah, anak-anak remaja kita ya di usia-usia SMP, SMA ini bisa jadi oleh karena beberapa faktor ya menyebabkan mereka pada akhirnya melakukan hal-hal yang menyimpang seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang saya ambil di internet berkaitan dengan penyebab kenapa remaja-remaja ini menjadi nakal dan kemudian melakukan tindakan-tindakan menyimpang seperti tadi, yaitu dua faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini berasal dari dalam diri sendiri ya, jadi dalam diri mereka sendiri. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pertumbuhan biologis dan sosiologis mereka. Ketika mereka beranjak dewasa dari masa anak-anak, ya mereka ini mulai mencari jati diri. Mereka ingin tahu siapa dia. Mereka ingin melihat diakui oleh orang lain keberadaannya. Lalu dengan cara seperti ini dia bergaul dengan teman-teman. Ya syukur kalau seandainya dia bertemu dengan sahabat-sahabat, teman-teman yang baik yang bisa menolong dia, mengarahkan dia menjadi lebih baik. Tapi kalau tidak, kepribadiannya pada akhirnya menyimpang oleh karena bertemu dengan orang-orang lain yang justru mengarahkan dia kepada hal-hal yang negatif. Nah, ini yang menyebabkan kenakalan remaja, ya, perkelahian, tawuran, dan lain sebagainya. Yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini disebabkan dari lingkungan sekitarnya, ya. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan keluarga. Ada orang tua yang sangat sibuk, bahkan super sibuk, sehingga anak-anak tidak punya waktu bersama dengan orang tuanya, ya, kurang perhatian. Mereka sibuk mencari nafkah, mereka sibuk mencari kekayaan dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak hanya dikasih uang, dikasih HP, dikasih gadget, dan pada akhirnya mereka berusaha untuk mencari kesenangan mereka sendiri. Nah, yang seperti ini terjadi di keluarga-keluarga yang bisa dikatakan berduit, bisa ya. Jadi mereka kasih uang banyak-banyak kepada anaknya ya, sementara mereka istilahnya tidak punya waktu untuk mereka. Nah, sementara di keluarga yang kurang mampu, perhatian keluarga juga terpecah karena mencari nafkah, tapi tidak mampu memberikan rekreasi, tidak mampu memberikan uang saku yang cukup dan lain sebagainya. Sehingga kondisi ekonomi ini menjadi penyebab mereka mencari kesenangan di luar. Dan akibatnya dikatakan apa yang tidak diinginkan terjadi. Mereka mencuri, merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Ya, baik orang kaya, baik orang miskin, ini sama ya. Intinya mereka semua kurang perhatian. Nah, orang-orang dengan kasus-kasus seperti ini pada akhirnya anak-anaknya menjadi korban. Nah, apa yang menjadi penyebab pelajar kurang disiplin? Ada beberapa faktor di sini yang saya kutip dari sumber yang sama. Dikatakan ada faktor motivasi diri yang rendah. Ya, faktor motivasi diri rendah ini artinya dia tidak bisa mencapai sebuah kemajuan kalau tidak didorong. Artinya dia tidak memiliki kerinduan untuk maju, tidak memiliki kerinduan untuk berprestasi dan sebagainya. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya itu. Yang kedua, manajemen waktu yang kurang baik. Kenapa kurang disiplin, terlambat dan sebagainya? Ya itu tadi, bisa terlambat bangun, anggap enteng dan lain sebagainya. Ya, faktor keluarga bisa jadi kalau keluarga yang kurang perhatian ya dan lain sebagainya. Guru-guru yang otoriter, guru-guru yang tidak memberikan pengertian, bahkan lingkungan yang dikatakan sangat tidak mendukung. Dan yang terakhir yang sangat penting dikatakan di sini adalah tekanan teman sebaya. Jadi kita bisa lihat anak-anak muda kita kalau pergaulannya itu dengan mereka yang
bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, itu akan membuat mereka jadi lebih baik. Tapi kalau seandainya mereka salah bergaul, nah ini tadi, mereka akan mengikuti jalan atau arus yang salah. Nah, Rono buat katakan di dalam buku amanat kepada orang muda ini bahwa pelajar-pelajar yang mengaku cinta kepada Allah serta menurut kebenaran harus mempunyai satu sifat pengendalian diri sendiri dan keteguhan dalam prinsip agama yang menjadikan mereka berdiri tegak di tengah pencobaan dan bersaksi bagi Yesus baik dalam sekolah, baik dalam asrama, baik di mana saja mereka berada. Rupanya hubungan yang dekat dengan Tuhan akan menolong anak-anak muda kita untuk lebih menurut kepada peraturan atau menurut kepada hukum. Maka dikatakan tadi, anak-anak muda yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan lebih memiliki sifat pengendalian diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi Roh Buah juga menekankan bahwa agama tidak seharusnya dipakai sebagai satu jubah atau satu penampilan, melainkan harus menjadi tatanan kehidupan tabiat yang sejati. Jadi murid yang memiliki hubungan pribadi yang karib dengan Tuhan, ini akan lebih mudah untuk menuruti aturan dan hukum yang berlaku. Makanya dikatakan bahwa tabiat mereka akan nampak tenang, damai, dan kesukaan terjadi karena mereka selalu menurut. Ya, saya tidak ingat dulu bagaimana kehidupan pribadi saya, bahkan juga mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki anak waktu dulu, ya, apakah kita memiliki kecenderungan untuk memberontak atau kecenderungan untuk menurut, ya. Tapi yang jelas kita mau supaya anak-anak kita sekarang itu boleh menjadi anak-anak yang menurut, anak-anak yang setia, anak-anak yang bisa dikatakan menjadi andalan dalam pekerjaan Tuhan. Nah, di atas bahu para pemuda Kristen tergantung sebuah kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tuhan rindu menggunakan anak-anak muda yang taat, anak-anak muda yang mau digunakan untuk pelayanan. Ya, saya senang di jemaat kita yang kecil di Cempaka Putih ini, kita ini belajar bersama. Dan saya melihat anak-anaknya manis-manis. Ya, mau untuk belajar, mau untuk diajar, mau untuk diarahkan. Itu sebabnya saya sangat senang ketika anak-anak muda kita bisa terlibat dalam pelayanan. Nah, ini makanya saya katakan tadi, kalau kita mendidik anak-anak kita dengan baik, mereka setia dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan pelayanan, maka besar nanti mereka pun juga akan bisa digunakan bagi pekerjaan Tuhan. Ada satu kutipan yang menarik di sini, saya tampilkan di sini, ya. Ini bahasa yang digunakan, ya, bisa dikatakan bahasa lama, tapi bisa dikatakan mengena, ya. Dikatakan tabiat yang masa bodoh dan membuta tuli. Saya coba cari tahu apa maksudnya membuta tuli. Jadi dikatakan orang muda yang memiliki tabiat seperti ini, ya, dikatakan mereka tidak takut terhadap hukuman. Ya, orang-orang yang demikian ini sangat menyusahkan. Ya. Artinya apa? Mereka menutup mata, menutup telinga, buta dan tuli dengan apa yang dituntut dari mereka. Jadi peraturan-peraturan ditutup, ya. Peraturan-peraturan itu tidak diindahkan. Ada yang mengatakan, ya, peraturan dibuat untuk dilanggar, Pak. Nah, itu dia, ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Nah, orang-orang muda yang semacam ini dikatakan menjadi masalah, ya, sangat menyusahkan hati. Nah, jika orang-orang muda ini bisa menyadari bahwa dengan memelihara peraturan-peraturan dalam lembaga kita, mereka sementara mempersiapkan diri untuk hidup dalam masyarakat, mengangkat derajatnya, memuliakan pikirannya, menambah kesukaannya. Sehingga mereka tidak akan melawan aturan-aturan yang adil dan tuntutan-tuntutan yang berfaedah atau berusaha menimbulkan prasangka jahat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Jadi Tuhan mau supaya anak-anak muda belajar untuk menurut, setia. Nah, setiap peraturan dibuat tentu ada maksudnya, ya. Saya ingat betul ketika kami dulu kuliah dan kemudian tinggal di asrama, ya.
peraturan di asrama menyatakan bahwa kami tidak bisa keluar kampus seenaknya. Untuk mau keluar kampus harus ada surat izin dari Kepas. Nah, coba bayangkan, kalau setiap kali kita ada keperluan dan harus minta izin Kepas, sementara di setiap pekan itu ada jatah. Kalau sudah lewat 2 kali itu tidak boleh. Nah, coba bayangkan. Sedangkan kita darah muda, ingin sekali keluar dari penjara yang disebut dengan asrama. Jadi kalau sudah begitu, apa yang dilakukan? Kita cari jalan tikus. Ya, melanggar peraturan, cari jalan tikus. Jalan yang biasa dipakai oleh warga, dipakai oleh masyarakat, sehingga kita keluar lewat sana tanpa izin. Ya, akibatnya kalau ketahuan, dikurangi poinnya. Nah, seperti itu. Jadi, makanya saya katakan tadi, Tuhan membutuhkan orang-orang muda yang menyadari bahwa menurut hukum itu menyenangkan. Orang-orang muda kita harus memenuhi segala tuntutan yang dibebankan atas dirinya dengan rajin dan jujur. Dan hal ini akan menjadi acuan kemajuannya. Sebuah pengalaman keagamaan hanya akan didapat melalui pergumulan, melalui kekecewaan, dengan latihan diri yang amat berat, dan melalui permintaan doa yang tekun. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, Ron Nubuat menuliskan dalam buku Consult to Parents, Teachers, and Students, jelas dikatakan bahwa kalau kita mau mengalami kehidupan keagamaan yang baik, memiliki iman yang lebih baik, maka kita harus siap untuk menghadapi berbagai macam pergumulan, kekecewaan, dan latihan diri yang berat. Tuhan mau supaya kita menurut firman Tuhan. Aturan-aturan itu ada untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita sudah terbiasa mengikuti aturan, mengikuti peraturan ataupun batasan-batasan yang diberikan, maka biarlah itu dapat menolong kita supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang lebih baik. Menjadi kesimpulan dari pembahasan yang singkat malam hari ini, ya, dunia sudah semakin rusak, ya, dan orang-orang muda ini menjadi sasaran utama pekerjaan setan. Coba bayangkan kalau tidak ada orang muda di gereja, gereja tidak akan berkembang. Itu sebabnya dengan adanya orang muda, diharapkan bahwa mereka akan menjadi penerus pekerjaan Tuhan. Setan sementara berusaha untuk menghancurkan orang-orang muda. Kalau orang-orang muda kita dihancurkan, maka tidak akan ada penerus bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kenakalan remaja yang ada di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah swasta yang lain, ini akan bisa masuk ke sekolah Tuhan kalau sekolah kita ini tidak dibentengi dengan aturan firman Tuhan yang benar. Nah, menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bukan cuma guru, tapi kita juga sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk membentengi orang-orang muda kita dari pengaruh pergaulan yang merusak. Dan yang ketiga, orang-orang muda yang tekun menjaga dan memelihara kelakuannya tetap bersih akan menjadi perkakas Allah yang mulia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Adik-adikku orang muda, bahkan juga kita yang memiliki anak-anak muda, ingatlah bahwa kesetiaan itu yang utama. Tuhan mau supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia mengikuti apa yang Tuhan firmankan, peraturan-peraturan yang ada kita ikuti, sehingga di masyarakat nanti kita sudah terbiasa mengikuti aturan yang benar. Semoga Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih atas firman yang telah dibawakan.